Hai sahabat petani Indonesia, bersama saya dan tim dari Provinsi Bengkulu. Saat ini kita berada di Kabupaten Bangkah, Provinsi Jambi. Saat ini kita lagi ingin mengecek perkebunan pinang batara, seperti apa perkebunannya dan estimasi dalam penghasilan pinang itu per tahun. Tetap ikuti saya. Oke guys, kita saat ini berada di penangkaran pinang batara, daerah Jambi Batara. Kita lihat sendiri ini di belakang saya cara penangkaran pinang batara. Ini estimasi umur sekitar 4 bulanan, karena 6 bulan biasa. Oke, lanjut. Ruasnya lebih pendek berarti kan peningginya lebih lambat ya. kan gitu. Ya, artinya memang sama, terus kemudian kekerannya kan lebih gede ya kan. Jadi ya Pokoknya, ya. Jadi berarti kalau ya. badannya besar kan Ya. pengalaman di kebun Ya. buahnya juga Ya. cukup bagus sih. Cukup Terus bagus. kemudian Pak, apa dari pengalaman sampai itu, dari sejak tanam itu berapa bulan dia mulai berkembang? Berapa tahun Kalau 3,5 tahun sudah berbunga? Iya, Mulai panen 4 bulan. mulai panen 4 tahun. umur 4 tahun. Itu yang Berarti dari bunga umum. dari bunga ke buah itu bisa dipanen 6 bulan. 6 bulan. Karena Berarti sama dengan kelapa sawit ya? ya kan dihitungnya kan sudah keluar, bunga sudah keluar. Iya. Bukan dari buntingnya ya. Mungkin di dalamnya sudah 6 bulan dia keluar. Ah. Begitu mecah 6 bulan itu panen itu. Oh, berarti 4 tahun yang pertama ya. Itu umumnya, tapi nggak nutup kemungkinan 3,5 tahun sudah panen juga banyak. Cuman yang umum Ya. kan 4 tahun panen lah, daripada kecewa kan. Terus rata-rata Mas, ini cerita rata-rata ya. Rata-rata per tandan itu berapa biji? Yang umum minimal, yang umum di sini ya Ah. 100 butir tuh masuk Pak. 100 ya. 100. Yang 100. ada, kalau yang itu di situ ada yang 240, Ya. 150. Ya katakan 100. Jadi 100 itu pernah enggak di bawah itu? Kalau musim lagi ngetrek bisa 80-an, bisa. 80-an. Ada yang 80 juga bisa. Cuma umumnya tetap di Atas 100. lah. 100 ya. Kemudian tanya Pak, dari 100 itu bobot basahnya berapa kilo? Sekitar 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo sampai 5 kilo. Berarti 4 kilo 5 kilo ya. Berarti kan 1 kilo itu isinya sekitar 20 ya. Iya, 20 sampai 25. 25. Berarti 4 kilo. Katakanlah 4 kilo. 4 kilo itu jadi kering yang harganya kira-kira harga sekarang 21 ya. 21 itu jadi berapa kilo? Sekitar 8 on 9 ton tadi. Jadi Dari 100 dari 400 biji bisa menjadi 4 kilo. 4 kilo bisa menjadi 8 9 on. Berarti 20% kan? 8 on. Terus berarti satu janjang itu 8 on kering. ya. Kemudian kita hitung dulu kira-kira, ini hitung normal. 1 tahun itu berapa janjang? Yang umum 10 Pak, itu pasti insya Allah. 10. Kayak sampean itu Umur di bawah 15 ya. ya, Kalau sudah 15 ke atas biasanya itu 9 janjang. 9 janjang. Tanggang tuh. Tapi kalau Pernah masih nggak umur, di bawah 9 janjang? Misalnya kalau 5. umurnya sudah semakin tua, Nah, yang umur sudah 20-an tahun itu ya sekitar 8. 8. Iya. Kalau itu
misalnya pupuknya kurang, jaraknya rapat, itu apakah jumlah janjangnya akan sama? Wah, itu yang belum sampai ke sana, belum sampai ke sana ya. Maksudnya bisa lebih Bisa, baik apa lebih mungkin lebih berkurang lah. Saya rasa Berkurang ya? lebih kurang. Oh gitu ya. Lebih akan Artinya kurang. 9 janjang, katakanlah Kalau terjeleknya berapa janjang? 8. 8. Asal jarak tanamnya jangan rapat ya. Iya, tidak rapat datanya 8. 8. Tapi 8 janjang, jadi satu janjangnya 8 kilo. Ya, 8 on. 8 on. 8 kilo berarti berapa? 6 kilo. 8 janjang berarti 8 kali 8. 8 kali 6 setengah lah. 64 ya. Katakanlah 64 per tahun. ya 6 kilo ya. Ya, 6 kilo. 6 kilo. Satu kalau 3 kali 3 atau 3 kali 4 itu 1.200 berarti 800 ya. 800 batang. 800 kali 6. 48. Katakanlah 5 ton ya. 5 ton kalau hitungan sampean kering pasti tercapai dah. Insya Allah pasti Pak itu. Kalau 5 ton. kalau 5 ton setahun sehektar, insya Allah itu udah tipis kecil itu, udah termasuk hitungan kecil itu, hitungan Kecil, rendah. ya. 5 ton. Hitungan rendah. Soalnya kalau anunya paling Sekarang tidak dengan harga itu 8 ton. Paling dengan harga terendah piro, Pak? harga terendah 5 tahun terakhir ini 8.000 Per kilo. ya. Yang ya tapi bukan yang Kering. yang kering ya, Oh, ini yang kering. kalau yang kering ada 12. 12 harga terendah. Katakanlah 10 ya. Atau 12 ya. 12 kali 5 ton 60. 60 juta ya. 60 juta gross ya, gross per Tahun. ya. Gross per tahun itu kira-kira segitu, berarti kalau dipotong biasanya kan 2/3 ya, 1/3 itu cost Ya, ya, 1/3 cost. Berarti kalau sepertiganya kalau 60 berarti 20 persennya 40 ya. 40 bagi 12 36. Masih jauh lebih baik itu daripada kelapa sawit. Dari pengalaman sampean kalau dari rata-rata kelapa sawit, kalau kelapa sawit sekarang Kalau sekarang itu kan gini, kalau saya karena bapak hitungannya lebih anu kan, kita sekarang ambil yang umum di sini aja, kita jemur 3 hari. ya, Yang jemur 3 hari itu kalau satu pohon enggak kurang 1 kilo. 1 hektar berarti sekitar 1 ton sebulan. Tapi harganya cuma 17, enggak yang 21. Kan gitu. Kalau yang harga 17 kita dapat 1 ton, diambil buruknya 800 kilo, sekarang harga 15 saja. Misalnya kita ambil yang rendah lagi 15, dapat 800 kilo, berarti kita sudah dapat 12 juta. Potong operasionalnya 3 juta dari manennya sampai jemur tadi. Jadi dari 12 kurangi 3 juta, masih dapat 9 juta. Untuk posisi sekarang tuh, insya Allah kalau kita punya sehektar cari 9 juta nggak susah. Untuk posisi sekarang. oke, tadi kan cerita kalau cerita terjeleknya kan tadi kan kita hitung Ya terjeleknya tinggal 500 lah, 500 kilo tadi, 500 kali 15 masih 7,5, potong personal nggak bisa kurang itu, 3 juta masih dapat 4,5 juta 1 hektar. tapi masih jauh lebih tinggi daripada kelapa sawit. Jauh, Jauh lebih tinggi. Oke Pak, jadi terus kemudian kalau apa namanya pengolahan sampai pakai manual ya Pak ya, manual ya, artinya masih yang ini Iya, pakai ini masih manual, masih pakai belak biasa, cumil biasa. tapi kalau ada yang bisa bulat pakai mesin mungkin pakai mesin ya Pak. Saya dulu pernah Pak mencoba tahun berapa ya, saya pernah punya gudang untuk ngopen. Jadi dikocek separuh dulu, baru kita open kan. Open itu 2 hari 2 malam sudah kering, tinggal kita pukul sudah jadi bulat. Cuman pada saat itu memang pemasarannya nggak diminati. Sudah kita capek bikin bulat, suruh belah juga. Jadi dikocek dulu separuh. Kan yang tebal ujungnya kita potong dikit, langsung kita open. 2 hari 2 malam udah kering sebenarnya. Nah, kita pukul aja udah pecah. Namanya ada yang pecah juga, tinggal ngambil pinang bulatnya aja lah.
Cuman pada saat itu kami ngejualnya nggak ada pasaran, yang katanya tadi mau dianus oleh bupati nggak juga ada penyelesaian. Akhirnya kita jual tetap dibelah juga. Waktu itu pernah terjadi seperti itu. Jadi makanya kalau di sini sampai hari ini belum ada penampung bulat. Kalau toh orang ngocek bulat pun tetap suruh belah. Nah di sini itu yang jadi kita kan mengacu mana yang ini itu. Terus Pak, sampean ngerti jalur pemasarannya ini dijual kemana? Kalau yang sudah ini ke daerah Pakistan, Pak. Pakistan. Ekspornya orang itu langsung. Orang di sini. Orang itu bikin pabrik di sini. Orang Pakistan Orang di sini. Pakistan itu di sini ya. Oh, orang Pakistan di sini. Iya. Bikin pabrik di sini. Di mana coba? Ya. Di Sungai Saren ada. Di sini yang ada Pinang ini ada orang India. Tomo Ya orang India. Polsek satu. Iya, orang India itu. Yang di Pinang Merah satu. Nah, merah satu ini Iya, yang di iya. Paretan ini kan PT Rupi satu. Oh. Di Sungai Mahang. di Ya, Pangplong dari ini sini baru mulai langsung produksi ekspor. lagi. Iya. Iya, Pangplong. Iya. Baru mereka bawa ke sana ke negaranya sendiri. Kalau yang melalui jalur Cina, mereka biasanya Cina ini tidak resmi bawa ke Malaysia, Singapura. Nah itu kapal sekali bawa dia 200 ton per kapal. Itu. Nah, Terus kalau harga menang di? kalau harga relatif sih Pak, karena saya nggak pernah sampai ke sana. Karena kalau ke pabrik itu kan minimal satu mobil 2 ton. Oh, di sini. Yo, jadi Kalau kecil nggak mau. kalau kecil dia nanti pedagang apa tuh kampung ini takut nggak dapat ini kan tetap dia mengutamakan itu yang Artinya bawah. di sini untuk partai besar. Partai besar Sak terus. ya truk paling kurang ya L300 lah 2 ton itu yang masuk. Kalau kita bawa sekarung 2 karung jual ke sana saja gitu. Ya sudah gitu. Jadi kita ya Berarti kalau sampai sekarang, oke lah, kita sudah belajar banyak. Kalau dihitung itu sampai lamar sawit karo Pinang suruh milih tanam apa? saya memang karena nggak punya sawit Pak ya Pinang. Karena memang dari dulu nggak senang sawit. Padahal saya 3 tahun bikin bibit sawit, satu batang pun saya nggak nanam Pak. Jual semua, habis semua. Karena ibunya nggak setuju saya nanam sawit. Alasannya kalau sawit hendak bisa ibu ngerjakan. Harus bapak semua, dodos bapaknya, ngangkong bapaknya kan. Nah kalau Pinang kan ibunya bisa sambil nonton TV nyungkil kan bisa. Nah itu alasannya iya kan. Alasannya sederhana. Iya sederhananya aja. Itu kalau sawit itu ibu-ibu udah bisa kerja ya. Itu kira-kira. Alasannya itu aja. Jadi saya tahun 2009 sampai 2012 tuh bikin bibit sawit terus, cuman sebatang pun nggak nanam. Terus gini Pak, ini cerita benih. Kapan ditetapkan oleh Menteri Pertanian tahun berapa? Resminya kan mulai 2015 berjalannya ini. Oh, Pak. 2015. Iya, sebelumnya kan masih bukan ada ini, Blok bukan penghasil tinggi. ada blok penghasil tinggi, nggak ada. Cuman dulu hanya benih bina aja, label merah jambu. Oh. Jadi dari tahun 96 itu sampai 2012 itu saya masih pakai label merah jambu. Oh, baru setelah itu biru ya. Nah, berasal baru biru karena SK Permentanya. blok penghasil tinggi kan 2011. Dulu ada waktu kan ada diteliti kan Pak, Iya. hitung. Menurut mereka itu per hektar per tahun itu berapa? Menurut catatan mereka Catatan mereka paling kurang 600 kilo per hektar per bulan. bulan. Iya, per bulan. Berarti kalau per tahun 6 ton 7 ton 200. 772. Itu catatan terendah karena Iya. sebetulnya yang bikin laporan kan saya Pak setiap Iya. bulannya. Iya. Kan mereka datang tahun 2010 awalnya itu. Ya. Dia hanya nandai. Kebetulan karena ini untuk penelitian kan saya bawa ke kebun saya, nggak saya bawa kalau ke kebun kawan orang lain nanti bermasalah pula nanti kita kan. Udah kebun saya aja untuk contoh penelitian. Jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 50 diacak. Nah itu Ketemunya angka itu. setiap bulan kita harus melaporkan yang pohon nomor 1 ini berapa, satu tanda, nomor 2 terus 50 pohon tadi. Setiap bulan kita buat laporan. Nah pada saat saya buat laporan itu yang terendahnya 80 butir. Oh.
terendahnya. Yang terendah. Yang terendah. Tertinggi. Tertingginya 240. 240. Iya, tertingginya. Terus kemudian dari 80 ke 240 itu yang terbanyak itu berapa? Sekitar 150-160-an, itu yang rata-ratanya. Rata-rata 160, 150, itu yang standarnya lah ya. Oh iya. Pak, aku nanti boleh apa? Kita kan ada, siapa tahu nanti ada teman aku yang mau beli. Iya, iya, iya. Saya nanti mau foto apa namanya? Foto SK mentannya. Sehingga nanti Tak kirim aja nanti Bapak. oh iya iya dikirim aja. Nanti tak kirim, Iya. nanti print aja nanti. Terus sekarang aku pengen lihat kebunnya. Kebun induknya. Oh, kebun itu. Ya, bisa. Beli ya Pak ya? Terus nanti ada mau beli Iya, mau beli berapa? Cambah. Kecambah. Kita secara SK Mentan nggak ada kecambah, yang ada biji bulat. Biji bulat ya. Kalau kecambah memang belum Biji bulat itu nggak apa-apa. belum ada SFO-nya, belum ada SFO-nya. Disiram saja. Yang penting dia lembab. Ya, insya Allah. Ini Bang Heri sedang pilih-pilih bibit nih. Jadi juragan pinang. Jadi Juragan Pinang. Duluan beliau Pak. Duluan beliau daripada Bapak nih kayaknya nih, Pak. Curi star Bang Heri Pak. Padahal kalah duluan. Iya ini Pak ya. Kalah duluan dari Bang Heri. Bapak Putra, makanya netral.